Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Samsuatin. Hari ini saya akan memaparkan tentang perkebunan sawit regeneratif. Sebuah pendekatan yang tidak hanya menghasilkan produksi, tetapi juga memulihkan ekosistem dan meningkatkan kesejahteraan petani. Kelapa sawit adalah komoditas penting di Indonesia dengan nilai ekonomi yang besar, namun praktik konvensional sering dikaitkan dengan penurunan kesuburan tanah, penggunaan pestisida berlebih, hingga kehilangan keanekaragaman hayati. Pertanyaannya adalah, apakah kita bisa menghasilkan sawit tanpa merusak lingkungan? Jawabannya adalah bisa, melalui pendekatan regeneratif. Jadi, apa itu sawit regeneratif? Sawit regeneratif adalah sistem pengelolaan kebun yang bertujuan memperbaiki dan memulihkan fungsi ekosistem, bukan sekedar mempertahankan. Fokusnya meliputi kesehatan tanah, efisiensi ekologi, dan kesejahteraan manusia. Dengan kata lain, produksi tetap berjalan, tetapi lingkungan ikut membaik. Ada beberapa prinsip kunci dalam sawit regeneratif. Yang pertama ialah kesehatan tanah, meningkatkan kandungan organik dan menjaga struktur tanah. Yang kedua, keanekaragaman hayati, menciptakan kondisi yang ramah bagi flora dan fauna. Yang ketiga, siklus nutrisi alami, meminimalkan ketergantungan pada pupuk kimia. Yang keempat, manajemen air yang lestari, menjaga kualitas dan kuantitas air. Yang kelima ialah keadilan sosial, melibatkan petani secara aktif dan memberikan nilai tambah ekonomi. Ada beberapa contoh praktik regeneratif antara lain penanaman tanaman penutup tanah seperti Mucuna bakteriata, pemanfaatan kompos dari tandan kosong atau limbah daun, pembuatan mulsa alami dari kelapa sawit, pembuatan koridor satwa liar dan buffer zone tepi sungai, penggunaan agen hayati untuk pengendalian hama. Dampak positif untuk lingkungan. Pendekatan ini membawa banyak manfaat lingkungan. Satu, tanah lebih gembur dan lebih produktif. Yang kedua, peningkatan penyerapan karbon. Yang ketiga, penurunan erosi dan limpasan air. Yang keempat, keanekaragaman hayati kembali pulih. Ini menunjukkan bahwa produksi dan konservasi bisa jalan dengan seimbang. Adapun juga dampak ekonomi dan sosial. Selain lingkungan, praktik regeneratif membawa dampak ekonomi dan sosial. Biaya jangka panjang lebih rendah dengan pengurangan input kimia, produktivitas lebih stabil karena tanah sehat, petani memiliki peluang untuk sertifikasi keberlanjutan, masyarakat sekitar mendapatkan manfaat dari ekosistem yang lebih baik. Adapun studi kasus, berbagai kebun sawit di Indonesia dan Malaysia telah menerapkan teknik regeneratif. Hasilnya menunjukkan peningkatan produksi hingga 10-15% dalam beberapa tahun, serta peningkatan kualitas tanah secara signifikan. Ini membuktikan bahwa metode regeneratif punya dampak yang nyata. Bicara tentang perkebunan sawit regeneratif, tentu saja ada tantangan dan peluangnya. Satu, tantangannya adalah kurangnya pemahaman teknis di tingkat petani. Yang kedua, investasi awal untuk perubahan praktik. Yang ketiga, keterbatasan pasar untuk produk regeneratif. Namun peluangnya jauh lebih besar, yaitu yang pertama adalah akses sertifikasi premium, yang kedua dukungan pemerintah dan lembaga internasional, yang ketiga konsumen global yang semakin peduli keberlanjutan. Kesimpulan perkebunan sawit regeneratif adalah jalan menuju masa depan pertanian berkelanjutan. Ia tidak hanya menjaga produksi, tetapi juga memulihkan alam, meningkatkan kualitas hidup petani, dan menciptakan sistem pangan yang tangguh. Dengan komitmen bersama, kita bisa menjadikan sawit sebagai bagian dari solusi global. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.